kabar Sobahul Her? Sabahin Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kabar baik. Alhamdulillah, lah waktu ini luar biasa cepatnya macam roket. Apa ini menjadi bagian dari tanda-tanda kiamat, Bang Dwim ya? Bagaimana Melbourne? Ya, Bagaimana kalau kiamat, bagus. Ini bagus hari ya? cuma 21 dan Oh, para pemimpin ASEAN berkumpul di Melbourne hari ini sampai hari oh, Rabu nanti oh, untuk melakukan pertemuan dengan Australia. Ya. oh, ini nampaknya kalau udah ngomong ASEAN itu pengen juga singgung Bang Dwim, kan paham itu ada macam terusan Suez itu di Kerak apa di Thailand ya. Ini membuat Singapura uring-uringan dan Selat Sunda akankah beralih, akankah terjadi terusan itu di antara yang kita coba bincangkan Bang Nuim, selain urusan Iya. 100 tahun ini kekhalifahan Turki Utsmani yang kebetulan kemarin itu tepatlah 3 Maret kalau tidak salah ya. Lain lagi urusan makan siang. Bang Nuim pernah sering bilang tak ada makan siang yang gratis. Ini ada Bang makan siang gratis walaupun diambil dari jatah guru. Bos atau yang mana Tapi nampaknya. itu baru janji. Oh, baru janji. Itu kan baru janji, kita tahu kan, kita pernah mendengar janji tidak boleh ada impor lagi produk dalam negeri semuanya, tapi beras saja kita impor, apalagi yang lain-lain. Awal Bang Nuim itu masalah Thailand, saya baru ingat tuh, barusan saya ingat begitu Bang Nuim bilang ASEAN, saya ingat nih ada Hang Heng Hong di antara ASEAN ketika terusan Kerak kalau tidak salah ya, itu di Thailand itu dia bahkan bikin terusan macam terusan Suez itu. Apa yang sebenarnya dirancang dari Al-Kisah ini Bang Nuim? Yang ini untuk memudahkan kan, karena selama ini kebanyakan itu melalui Selat Melaka. Jadi Selat Melaka ini, karena ini ada 2 kekuatan di Selat Melaka, 3 lah kalau mau dikatakan, Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Jadi perlu ada sesuatu ya supaya mendapatkan semacam kemandirian, supaya tidak terlalu bergantung lagi. Karena kalau terjadi sesuatu di Selat Melaka ini akan sangat menyusahkan Selat Sunda, Selat Melaka. Selat ini kan jadi tidak begitu lebar sebenarnya. Seperti yang ada Hormuz, Selat Hormuz yang ada di Timur Tengah atau di daerah itu ya mudah sekali untuk diblokir. Oleh sebab itu ya Thailand tentulah ingin sesuatu untuk membuat dirinya jangan sampai bergantung kepada siapapun, tidak juga kepada ASEAN. Ini adalah sesuatu yang wajar, karena ketidakbergantungan itu berarti memiliki kemandirian. Ini kita lihat kalau kebergantungan, misalnya sekarang ini di Filipina itu ada sejumlah infrastruktur yang awalnya ketika Duterte masih berkuasa ada kerjasama dengan Tiongkok, tapi sekarang terbengkalai. Jadi kan sayang, disebutkan Gajah Putih, kita lihat bagaimana ketergantungan kepada RRT, kepada Tiongkok yang dilakukan oleh Sri Lanka, membuat negara tersebut hampir bangkrut dan lain sebagainya. Ya, jadi kemandirian ini adalah sesuatu yang barangkali diperlukan. Dan ini tidak berarti bahwa kita harus memberikan makanan cuma-cuma. Karena begini, memberikan makanan cuma-cuma atau yang disebutkan makan siang gratis atau makan malam gratis atau makan sarapan gratis dan lain sebagainya, itu tidak mendidik. Itu malahan merusak, membuat orang menjadi tergantung. Karena kita ingin manusia itu supaya bisa mandiri. Jadi di sini sekali lagi akan kita sebutkan nilai dari yang disebutkan sebagai zakat, dan kemudian kita menjadikan zakat fitrah. Fitrah itu hanya makan 1 hari lah pada Idul Fitri. Sedangkan zakat itu dimaksudkan untuk makan saban hari. Artinya apa? Memberikan uang kepada seseorang bukan hanya untuk makan, tapi uang itu digunakan untuk meningkatkan kemampuan sehingga dia menjadi mandiri. Ketika dia mandiri, dia bisa memberdayakan orang lain dan kemudian terus secara beruntun. Jadi bukan hanya memberi makan, dan memberi makan itu kan kita tahu sekarang ini bansos itu bukan bansos saja, tapi katanya untuk memberikan semacam
bujukan supaya ya tolonglah, ini sudah diberi bansos ya, jangan lupa lah, there is no such thing as free lunch, nggak ada makanan cuma-cuma, kamu dapat bansos tapi suara kamu jangan dibuang kemana-mana. Mungkin itu juga pertimbangan. Tapi sekarang ini kalau dikatakan makan siang gratis, ini menghabiskan tenaga, menghabiskan duit, dan tidak melihat faedah jangka panjangnya. Jangan hanya berpikir untuk hari ini, tapi berpikirlah untuk esok, karena sebagaimana dipetuahkan, hendaklah hari ini engkau lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok engkau insya Allah lebih baik dari hari ini. Jadi kalau kita mengajari manusia, uang itu dipakai untuk pendidikan, untuk memberdayakan manusia, bukan hanya untuk mengenyangkan perutnya, ini akan jauh lebih bermanfaat daripada hanya mengenyangkan perutnya. Kenyang perut itu hanya untuk katakanlah 12 jam atau 24 jam. Sedangkan pendidikan itu, jadi kalau disimpulkan, jangan kasih ikan, tapi ajari dia menangkap ikan supaya dia bisa makan saban hari. Ini kita sebutkan terus-menerus karena ini penting. Karena sekarang orang banyak bicara tentang persoalan makan siang gratis. Ini tidak mendidik sebenarnya. Ya, ini sebuah ya, dan memang sudah ada pepatah pula orang Inggris bilang tuh kan ya, masalah makan siang gratis terkenal dari zaman dulu, no such thing as a freelance gitu. Betul. Ya, Bang Nuim, ini dilepas masalah makan siang gratis ini, entah kurang makan, entah apa ini. Ini hari ini nampaknya petugas KPPS ini juga luar biasa. Ini sudah hampir 210 jiwa yang wafat ini. Jawa Barat, Jawa Timur saja 133 ditambah 80 sudah 210. Pemilu macam mana yang bisa menimbulkan korban jiwa yang luar biasa, dan hasilnya pun menjadi sebuah permasalahan di negeri ini, perjalanan dari pemilu ini. Apa yang Bang Nuim melihat Heng Hong di negeri hamba ini? Bahkan banyak orang nazar, udah orang Australia, kalau terjadi sesuatu kami tak akan lagi menjadi warga negara Indonesia. Cemana Bang Nuim, bekas mantan WNI yang Bang Nuim sendiri masih pegang paspor hijau? Silakan Bang Nuim melihat kita ini. Ini menariknya begini, mantan WNI, begitu dia melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia-nya, dia malahan menjadi bertambah-tambah patriotis terhadap Indonesia. Mungkin merasa bersalah, wallahu a'lam. Iya, banyak yang begitu. Mereka itu malah lebih menggebu-gebu karena sudah mungkin merasa bersalah atau tidak, ya wallahu a'lam. Tapi kalau kita melihat orang katanya bagaimana begitu banyak yang tewas atau wafat, kita juga tidak tahu. Ini kan sesuatu yang aneh karena kita melihat ada juga pemilihan umum seperti di India yang jauh lebih banyak manusianya, seperti di Amerika Serikat yang jauh lebih banyak manusianya. Kok mereka tidak banyak yang tewas seperti yang terjadi di Indonesia? Ini sesuatu yang kita tahu. Tahun 2019 berapa ratus, 800, 1000, hampir 1000 yang tewas. Kita tidak mengerti kenapa ini terjadi. Apakah tewas atau nggak tahu ditewaskan atau bagaimana? Karena begini, hari Sabtu yang baru lalu, hari Sabtu yang baru lalu, tidak jauh dari pusat kota Melbourne, di sebuah daerah pesisir bernama Frankston, dilakukan pemilihan antar waktu. Karena anggota DPR dari Partai Buruh yang mewakili daerah pemilihan itu, dapil itu, meninggal dunia karena sakit kanker. Maka untuk menggantinya tidak bisa Partai Buruh yang waktu aja. Itu tidak bisa, mesti diadakan pemilihan ulang. Urut kacang nggak bisa. Karena rakyat itu memilih yang baru meninggal, bukan tidak dia memilih partai, tapi memilih seseorang yang mewakili suatu partai. Jadi dia meninggal dunia, sang perempuan. Tapi dia sebelum itu dia semacam mewasiatkan agar inilah nanti menjadi penggantinya. Maka diadakanlah pemilihan antar waktu hari Sabtu yang lalu. Nah, di Australia ini biasanya pemilihan antar waktu itu selalu dimenangkan oleh calon dari partai oposisi. Tapi ini pemerintah Partai Buruh sudah 2 kali pemilihan antar waktu, 2 kali menang. Walaupun suaranya berkurang, tapi menang. Menariknya begini, itu kotak suara ditutup jam 6 sore, jam 18. Sekitar jam 9 sudah diketahui siapa yang menang. Dan yang kalah langsung memberikan ucapan selamat kepada yang menang. Yang menang nanti mengatakan, wah terima kasih Anda telah berjuang dengan baik melawan saya. Jadi masalahnya tidak banyak hang heng hong kalau istilah silaturahmi.
Rasil, tidak ada Han Heng Hong. Sebentar selesai dan tidak ada yang meragukan sama sekali. Itu. Jadi kenapa pemerintah menang? Nah, ini kenapa partai pemerintah menang, partai buruh. Ada satu hal, bahwa menjelang pemilu, tapi tidak ada hubungannya sebenarnya dengan pemilihan antar waktu ini. Beberapa waktu yang lalu, pemerintah partai buruh dianggap telah mengingkari melanggar janjinya. Waduh, bahaya kan? Ini jarang terjadi. Karena ketika berkampanye pada pemilihan nasional 2 tahun yang lalu, Partai Buruh mengatakan menyetujui rencana pemerintah sebelumnya, jadi pemerintah lawannya, untuk mengurangi pajak penghasilan. Pajak penghasilan. Tahu-tahu setelah berkuasa, disebabkan oleh laporan yang sangat terpercaya, bahwa banyak rakyat di Australia ini yang sekarang mulai merasa agak kesulitan dalam daya hidup, maka pemerintah mengatakan, tunggu dulu, pengurangan pajak ini untuk mereka yang penghasilnya besar tidak akan berlaku. Pengurangan pajak ini hanya dilakukan untuk mereka yang hidupnya sederhana, ya, di kelas menengah lah, begitu kira-kira. Nah, ini kan bagus, kelas menengah ke bawah itu pajaknya dikurangi. Bukan itu saja, juga santunan pemerintah ditingkatkan. Tidak ada hubungannya dengan pemilu, tidak ada hubungannya dengan apa-apa. Hanya pemerintah murni melihat rakyatnya dalam keadaan kesulitan, pemerintah turun tangan. Ya, karena kan pemerintah itu untuk menyejahterakan rakyatnya. Karena begini, kalau sekiranya seorang Perdana Menteri Australia, kalau sekiranya seorang Menteri Australia itu dia bekerja di swasta, gajinya jauh lebih besar. Kalau ditanya, kenapa kamu mati-matian mau jadi misalnya menteri, mau jadi Perdana Menteri, kan gajinya kecil. Iya, tapi ini kan kesempatan untuk mengabdi kepada rakyat tanpa korupsi, tanpa cawe-cawe, tanpa segala macam. Itu ya. Ini yang tidak terbayangkan ya. Kita kalau ya saya sudah melihat semua ini. Orang seperti John Howard, kok ditanya, kan saudara satu kali kasih ceramah $100,000, sedangkan jadi Perdana Menteri waktu itu gajinya cuma $300,000 setahun. Iya, tapi katanya menjadi Perdana Menteri itu mendapat kesempatan untuk mengabdi kepada rakyat. Itu. Nggak ngerti kita, ini barangkali tolol ini, bodoh atau apa, kita nggak tahu lah. Mengabdi, kok ngapain? Jadi anaknya nggak dijadikan menteri, nggak dijadikan buat dana. Ini hanya untuk dirinya, hanya mengabdi untuk kepentingan rakyat secara keseluruhan. Seperti saya katakan tadi, ini hari dikatakan pemerintah akan menaikkan santunan-santunan, tunjangan pengangguran, tunjangan itu. Pokoknya untuk orang miskin, pemerintah akan berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Jadi memang tidak sempurna. Bohong kalau ada yang sempurna, tidak sempurna. Tetapi paling tidak innamal a'malu binniyah itu, bahwa sesungguhnya amal itu ada niatnya kita lihat. Yaitu pajak diturunkan. Karena pemerintah melihat bahwa supermarket besar-besar itu kok harga, langsung diadakan penyelidikan. Ini kenapa nih supermarket menaikkan harga seperti ini, sedangkan mereka memberikan kepada petani dari mana mereka memperoleh bahan-bahan yang mereka jual itu lebih sedikit dan sebagainya. Jadi ingin diadakan suatu perimbangan. Jangan supermarket ini yang untungnya sampai miliaran dolar tiap tahun, tapi rupanya dia melakukan penjualan dengan harga yang tinggi, sedangkan dia beli bahannya dari petani dengan harga yang murah, pemerintah tidak mau terima. Tapi karena di Australia ini tidak bisa dipaksa, maka diadakan penelitian. Setelah itu nanti barangkali ya terpaksa supermarket ini menurunkan harga jualannya, barang-barangnya. Ini yang penting mestinya. Janji itu menjadi sebuah literasi ya. Apa yang terjadi Bang di negeri Konaha ini, kok nampaknya janji ini menjadi sebuah komoditas atau apa ya, dan ini menjadi sebuah literasi buat rakyat dengan kelakuan beberapa pemimpin negeri ini. Yang Bang Nuim lihat, apakah ini sebuah perjalanan berulang atau bagaimana Bang Nuim dari perjalanan kesenioran Bang Nuim? Gimana Bang Nuim? Iya, ini kita melihat mudah sekali, janjikan saja bintang dan bulan dan lain sebagainya, habis itu tidak perlu, padahal
orang tua-tua kita, nenek moyang kita mengatakan kalau kerbau dipegang talinya, manusia dipegang janjinya. Nah, Itu penting karena kalau tidak memenuhi janji dan dengan sengaja melanggar janji itu kan dusta. Nah, dusta itu kan sesuatu yang sangat dipantangkan, sesuatu yang keji, sesuatu yang tidak bisa diterima. Tapi karena barangkali ya, kasih aja janji, orang rakyat suka lupa sih, cepat sekali lupa rakyat Indonesia itu. Dan mereka itu ya dalam waktu yang sangat sulit ya bisa berubah pikiran, cepat sekali lupa dan memaafkan dan lain sebagainya. Ini membuat barangkali orang dengan mudah bisa memberikan janji, dan ini yang tidak kadang-kadang melihat kesenjangan yang terjadi itu yang sangat barangkali membuat orang ya. Tapi kalau di Indonesia mungkin karena barangkali kita itu masih hidup dalam sistem feodalisme. Dia di atas maka dia mesti dia di atas, dia perlu dong kelihatan mentereng dan lain sebagainya. Mereka tidak tahu bahwa seorang khalifah seperti Umar bin Khattab itu bajunya penuh tambalan, sehingga kalau dia pernah terlambat pergi untuk salat Jumat karena pakaiannya belum selesai baru dicuci atau bagaimana tidak digantinya. Orang kita ketika melihat seorang pemimpin sederhana, dia bilang, kok begitu sih? Masa? Jadi kita lihat. Saya bercerita kemarin ini, hari Minggu kemarin, kebetulan ada festival Indonesia, jumpa kawan-kawan, mereka bicara, bagaimana Bang? Saya bilang begini, ketika tahun 1955, kita mengadakan pemilihan umum. Itu luar biasa, pemilihan umum di zaman bahula, zaman kuda gigit besi, 1955. Yang dimenangkan oleh PNI, Masyumi Nahdlatul Ulama, PKI. Nah ini sayangnya PKI. Jadi Soekarno itu sebenarnya dia tidak mematuhi pesannya jangan melupakan sejarah. Dia tahu PKI itu berontak tahun 1948 di Madiun, masih dimanjakan sehingga bisa ikut dalam pemilihan umum tahun 1955. Jadi biar bagaimanapun itu pemilihan berlangsung aman, berlangsung mulus, tidak ada keculasan, kecurangan, nggak ada. Maka waktu itu diputuskan seorang yang bernama Burhanuddin Harahap untuk menjadi Perdana Menteri. Dan ketika dia akan dilantik esok harinya oleh Soekarno, oleh Bung Karno, dia menurut adiknya yang bernama Pangeran Harahap, kawan saya satu kelas di Medan, waktu sekolah, dia bilang, wah kasihan abang aku. Kenapa? Iyalah naik lereng. Lereng itu bahasa Medan artinya sepeda, naik kereta angin. Terus ada kemari, kemana? Tempat kawan-kawan mau pinjam jas untuk dilantik. Mau pinjam jas untuk dilantik. Bayangkan, meminjam jas dari teman untuk bisa dilantik pakai jas. Barangkali segan. Ya, ini ya kan aneh orang begini. Seperti waktu almarhum Wakil Presiden dan proklamator, ini jangan dilupakan. Yang namanya Muhammad Hatta itu meninggal, itu ditemukan di dalam perpustakaannya itu ada guntingan koran reklame sepatu Bali yang dia tidak sanggup beli. Dia kepingin sekali tapi nggak sanggup beli sampai akhir hayatnya. Dan jangan lupa, ketika manusia yang paling berjasa dalam pembentukan NKRI, jadi jangan ngaku akulah NKRI, orang yang paling berjasa dalam terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah sebelumnya kita dikasih Belanda Republik Indonesia Syarikat, orang bernama Muhammad Natsir, Allah yarhamu. Ini orang-orang dari Masyumi. Ketika dia dicopot dari jabatannya oleh Bung Karno, pulang dari istana boncengan naik sepeda. Bisa dibayangkan, Perdana Menteri. Ini orang-orang yang mengabdi demi rakyat, demi bangsa, demi negara, nusa dan bangsa. Tapi tidak dihargai oleh bangsa kita. Kok kayak gitu, kere katanya itu. Itu ya. Ini seperti yang kita tahu, ada pernah seorang menteri di zamannya Soeharto, itu diejek. Masa tasnya katanya diikat-ikat pakai kawat gitu karena dia beli di pasar seni. Dia sebelumnya seorang profesor dari Universitas Indonesia. Masa mobilnya Datsun tahun 70 sekian mungkin sebagainya. Dan akhirnya dialah, kalau saya tidak salah, satu-satunya menteri yang di-reshuffle oleh Soeharto, kemudian dia dikirim menjadi duta besar di Perancis. Orang mengatakan, kok begitu sih menteri kok kayak nah kita tidak bisa menghargai. Jadi bagaimana?
Ini kesalahan jangan disalahkan mereka yang korupsi dan lain sebagainya. Rakyat kita sendiri menuntut pemimpinnya itu harus. Tadi barusan ini saya bicara dengan seseorang. Karena di sini sekarang orang banyak bicara mengenai persoalan harga listrik dan sebagainya, tarif listrik karena pakai AC dan sebagainya. Saya katakan ya di Indonesia juga saya katakan kepada orang Indonesia ini, di Indonesia juga saya pernah mendengar ibu-ibu itu kalau mau pergi dengan suaminya, terutama suaminya yang pejabat, suka komplain, suka mengeluh. Kenapa? Ya mobil selalu di AC-nya ditingkatkan. Dan itu kan makan banyak bensin. Kenapa? Ya karena pakai jas katanya. Suaminya pakai jas jadi kepanasan, jadi dan dia pakai kebaya dia kedinginan. Nah, tapi sekarang katanya sudah pinter ibu-ibu. Mereka bawa apa? Mereka bawa selimut di mobil. Ya Allah, saya bilang, kenapa enggak WC apa AC-nya dikurangi? Ini seperti saya pertama kali ke Korea tahun 86, saya ingat. Saya lihat orang-orang Indonesia waktu itu Asian Games. Saya bilang, kenapa beli ini selimut tebal ini? Ini kan biasanya kalau di Australia musim dingin. Ini buat dipakai di mana? Di Indonesia. Bagaimana bisa dipakai? Ya ditinggiin AC-nya, Pak. Jadi bisa pakai selimut tebal. Ya itulah. Itu mentalitas kita itu. Jadi sulit lah. Mentalitas yang sulit, betul. Betul. Karena saya juga dengar banyak orang-orang belajar di Indonesia dan di mana di Australia itu mau ambil gelar-gelar yang luar biasa. Orang Australia bingung, ini kok gelar apa? Oh, penting di sini, macam gelar jenderal bintang 5 atau bintang 7, entah macam mana Bang Nuim ini. Timbul tenggelam bersama rakyat. Ini juga menjadi sebuah fenomena rakyat yang menghendaki sebuah fenomena itu. Bagaimana Bang Nuim melihatnya ini? Iya. Kalau di Australia ini mereka juga akan heran kan. Kok di Indonesia itu masih muda-muda banyak sekali udah bintang 4 jenderal. Kalau dia bintang 3 naikkanlah bintang 4, ya dia udah pensiun, kasihlah satu lagi bintang, nggak apa ruginya sih. Begitu banyak bintang di langit, bintang di langit itu bertaburan, kasih saja supaya. Ini kan kadang-kadang orang sekarang mulai bicara lah, kenapa ini? Di 7 orang dahulu yang ditugasi untuk memeriksa kasus yang namanya Prabowo Subianto ini, mereka berkesimpulan telah terjadi pelanggaran, maka sekarang mereka ikut, ya diantaranya ikut sekarang ini menyetujui pemberian tambahan bintang. Ya begitulah, bintang di langit apa boleh buat, kepingin punya banyak bintang. Iya. Sandiwara dunia memang luar biasa ya, lucu, banyak yang lucu-lucu. Nah, tapi ada yang serius Bang Nuim. Banyak ulama ustadz bilang tentang nubuat. Kemarin 3 April itu tepat 1924 ketika Kesultanan Turki runtuh entah macam mana setelah 600 tahun kalau tidak salah berkuasa. Apa yang Bang Nuim lihat dari sebuah hikmah ini? Akankah ada sebuah kemajuan lagi di tengah Heng Hong negeri-negeri Islam, apalagi melihat Palestina sekarang ini? Atau ada sesuatu yang Bang Nuim baca dari literasi yang didapat? Gimana Bang Nuim? Ya, kalau kita melihat ini kan yang dimaksudkan tanggal 1924 itu adalah ketika Mustafa Kemal Atatürk berkuasa. Ini dialah yang mengambil alih dan kemudian dia melarang azan, dia melarang hijab dan lain sebagainya. Karena azan itu katanya mengganggu musik, karena dia mau dansa itu mengganggu musik katanya. Tapi kalau kita mengatakan tentang persoalan ya disebutkan nubuat, saya pikir ini bukan nubuat ya. Ini bukan nubuat dalam artian itu yang dilakukan oleh seorang nabi ya, dari itu semacam prediksi ya. Saya pikir satu-satunya kalau dikatakan nubuat atau prediksi di dalam Al-Quran yang menyebutkan waktu, itu hanya surat Ar-Rum, ya, surat ke-30. Ghulibatir Rum, ya, di situ dikatakan bahwa bangsa Romawi telah dikalahkan di sebuah daerah yang dekat, tetapi kekalahan itu mereka akan kemudian bisa bangkit kembali, dan ini menurut para ahli sebenarnya tidak disebutkan waktunya 11 tahun atau 12 tahun, tapi memang itu terjadi. Jadi kalau kita bicara mengenai soal nubuat, dalam hal ini kita mungkin merujuk kepada surat Ar-Rum, satu yang seingat saya yang ada itu dalam surat Ar-Rum. Di situ dikatakan bahwa karena waktu itu ya Romawi itu termasuk ahlil kitab ya, dan Persia kan masih Zoroaster, masih bukan ahlil kitab. Jadi ahlil kitab itu adalah termasuk Yahudi dan Nasrani.
Jadi bukan Zoroaster dan lain sebagainya. Jadi yang ada itu, ada yang mengatakan nubuat itu dalam surat Ar-Rum itu 9 tahun, ada yang mengatakan 11 tahun dan sebagainya dan sebagainya. Maka itu memang terjadi. Memang itu terjadi kemudian bahwa Roma kemudian mampu mengalahkan Persia dan lain sebagainya. Jadi kalau dikatakan nubuat itu yang ada di sana, selebihnya itu tidak diberitahukan seperti dengan kiamat. Rasulullah SAW sendiri tidak diberikan sesuatu petunjuk kapan kiamat akan terjadi. Mungkin begini. Tapi pada kesimpulannya Rasulullah mengatakan, sekiranya kamu tahu besok akan kiamat, dunia akan kiamat, tapi hari ini kamu punya bibit sawi, tanam aja dulu. Jadi maksudnya seorang Muslim itu tidak boleh berhenti dalam berusaha. Tidak boleh berhenti, dianjurkan supaya terus berusaha, tidak boleh berhenti. Jadi nubuat yang dikatakan tentang 100 tahun sejak misalnya jatuhnya, pecahnya Khilafah Utsmaniyah atau di Ottoman Empire yang sangat luar biasa selama 700 tahun yang jarang diingat. Itu jarang sekali diingat. Ya. Kita tidak mengingat misalnya tentang Mehmet yang umurnya baru 20-an mengalahkan Bizantium, mengalahkan Roma. Itu tidak diingat. Kita mungkin ingat yang lain-lain, tapi kita tidak ingat karena tidak tahu kenapa. Memang kita pelupa. Jadi melawan lupa dan lain sebagainya, kita lupa, cepat sekali lupa. Saya mengikuti ya, saya sudah insya Allah tahun ini kalau diberi umur oleh Allah SWT 86 tahun. Jadi saya mengetahui, misalnya, saya masih ingat, kalau dulu dikatakan berdiri tegak lurus, sekarang ini berdiri tegak lurus di belakang Sipolan, zaman dulu tidak, berdiri tanpa reserve di belakang Bung Karno, tapi besoknya dia dimaki-maki. Berdiri begitu membela Pak Harto, besoknya KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Itu nepotisme dan sebagainya. Itu sekarang ini walhasil balik asal kata orang kita. Jadi kalau saya melihat kita melihat semua ini, kasihan nih bangsa kita. Kalau memang bisa dibeli dengan hanya satu bungkus nasi campur, orang Medan bilang nasi campur itu, kalau bisa itu kasihan. Harga diri kita, padahal kita selalu mengatakan kita bangsa yang berbudaya dan lain sebagainya. Tahu-tahu bisa dibeli dengan satu nasi kotak atau nasi bungkus atau itu bagi kita menyedihkan. Mudah-mudahan itu tidak benar. Insya Allah. Terakhir Bang Nuim, cerita masih masalah nubuat, tapi bukan di kalangan Islam, Bang Nuim. Ini di kalangan Yahudi yang nampaknya hari ini sedemikian ketakutan tentang keberadaan negeri yang bernama Israel ini. Apa yang Bang Nuim lihat ketika 4 bulan, hampir 5 bulan Hamas bisa bertahan luar biasa, sementara Yaman sudah 4 kapal Inggris ditenggelamkan, negeri Abu Yaman ini, negeri yang katanya termiskin di Timur Tengah. Fenomena apa yang Bang Nuim lihat ke depan ini, Bang? Ini kan aneh ya. Di sini barangkali ya kita hanya Allah SWT kan menunjukkan. Kamu lihat nih, ini negara-negara Barat ini, kamu lihat ini, yang selalu begitu dengan takaburnya. Kamilah yang paling etis. Kamilah yang paling bermoral. Kamilah hak asasi manusia. Tapi mereka tidak melakukan apa-apa dengan segala kezaliman yang begitu dahsyat. Nah, sekarang ini tiba-tiba Biden bilang, kita ini mau, kenapa? Karena besok itu disebut Super Tuesday. Besok itu Super Tuesday di Amerika, penentuan siapa yang jadi bakal calon presiden. Dampaknya Partai Republik sudah pasti Trump. Ini yang masalahnya, ini Partai Demokrat ini si kakek yang jalan pun sudah susah, tapi pro Israelnya luar biasa. Dia tidak malu. Dia tidak malu sebagai konon pemimpin sebuah negara adik kuasa, dia tidak bisa menjewer Israel. Malahan dia ikut memberikan kepada Israel segala macam senjata untuk melantak, untuk menghancurkan umat di Gaza. Nah, sekarang sudah mendekati Super Tuesday besok ini, hari Selasa Agung besok. Nah, dia mulai menurunkan, menjatuhkan bahan makanan dan sebagainya. Spaghetti, kabarnya makanannya itu spaghetti. Diajari orang Arab itu untuk makan spaghetti. Tapi menariknya begini, mengenai spaghetti ini. Spaghetti ini biasanya dikatakan dibawa oleh Marco Polo dari Tiongkok ke Italia. Tapi ada sejarah yang mengatakan tidak. Sebelum itu
sebenarnya ini dibawa oleh orang-orang Maghribi, orang-orang Arab ke Sisilia di Italia, ke Pulau Sisilia. Ketika mereka masuk dan menguasai Sisilia, mereka memperkenalkan mie. Kalau kita bilangnya mie lah, sumber mie. Dan di situ orang Italia belajar. Itu cerita satu dari sejarah. Nah, ini kita melihat dengan akan datangnya Super Tuesday besok, maka dia buru-buru kasih makanan. Karena ada yang mengibaratkan begini. Sebenarnya setelah terjadi apa yang terjadi di Gaza sekarang ini, yang dilakukan kezaliman yang sangat luar biasa, kebejatan moral dan etika yang dilakukan oleh Israel, mereka mengatakan ini orang Barat, dia berdiri di depan kaca, dia lihat dirinya, dia geleng-geleng kepala, aduh hebat kali aku ini, hebat kali. Tengok tuh di kaca tuh, kita bayangkan citranya bagaimana di kaca tuh. Dia tidak sadar apa yang telah dilakukan. Nah, sekarang baru ribut. Kalau Amerika itu dia memblokir, tidak boleh ada gencatan senjata di PBB, tidak mau dia kalau PBB sampai mengeluarkan keputusan, bukannya kemudian PBB bisa memaksa Israel, tapi paling tidak secara moral kan kita melihat tidak mau Amerika. Karena tidak, sekarang ini apa? Seorang Ben Gantz, seorang petinggi Israel akan ke Amerika Serikat jumpa dengan Kamala Harris, wakil presiden, tidak jumpa dengan Biden. Karena Biden ini akan disibukkan oleh Super Tuesday atau jadi munafik ini yang kita nggak bisa terima, bukan karena apa-apa. Jangan kamu kemudian menuduh orang lain, oh kamu melakukan kejahatan. Kamu lihatlah umat Islam itu bagaimana sekarang ini dizalimi di India. Kamu lihat umat Islam itu bagaimana dizalimi di Tiongkok. Kamu ingat bagaimana umat Islam dizalimi di Myanmar, dan tentunya sekarang ini di Gaza. Kok kamu diam saja? Ya, ngomong sedikit sana sini tapi tidak berbuat sesuatu apa. Jadi kalian itu sebenarnya munafik, dan bagi kami itu yang munafik itu tempatnya sudah paling rendah, tidak ada lagi. Kalau kata orang Medan, bekilas ikan di dalam air tahu kita jantan betina. Ikan itu begitu, oh itu ikan betina ya. Tapi kalau dalam hati seperti munafik kita nggak tahu. Orang munafik kita nggak tahu. Itu dia yang luar biasa. Ya, waktu pula yang memisahkan kita Bang Noem di pagi hari ini. Suasana Melbourne, Jakarta yang sedang banyak hujan ini luar biasa. Untung gubernur udah lain lagi, kalau enggak rame nih banjir Jakarta sekarang ini. Bang Noem, sebagai kisah terakhir 6 hari menjelang Ramadan, penutup kisah nasihat untuk pendengar Radio Silaturahim. Silakan Bang Noem. Ya, jadi dalam ajaran kita itu dikatakan bahwa sebenarnya Ramadan itu bukan hanya melawan lapar, haus, tidak. Ada satu hal yang penting sekali. Ketika misalnya kalau di Australia ini Ramadan katakanlah jatuh di bulan Januari atau Februari atau Desember, ketika suhu bisa sampai 38, 30, panas lah artinya, dan matahari baru terbenam sekitar jam 9, kita bisa saja masuk ke dalam kamar, makan, minum, yang punya istri barangkali bisa juga bersama istri, segala yang dilarang di dalam kita melaksanakan puasa. Ketika nanti kita ditanya oleh orang lain, puasa, oh puasa. Padahal kita sudah membatalkan puasa. Tapi tidak kita lakukan. Kita tahankan haus, lapar, syahwat, dan lain sebagainya. Kenapa? Wah, saya malu dong. Malu kepada siapa? Ya malu kepada Tuhan dong. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah itu bersama kamu dimanapun kamu berada, dan Tuhan melihat segala yang kamu lakukan. Jadi saya malu kepada Allah. Lah, ini ajaran yang paling penting di antara ajaran puasa yang penting itu. Ini termasuk salah satu yang paling penting. Kenapa? Karena kata orang Inggris, seseorang yang tidak bisa lagi merah padam mukanya, artinya tidak punya malu, tidak ada budi pekertinya. Selagi punya malu, ini yang mau diajarkan oleh Islam. Aku malu berbuat dosa. Kenapa? Karena dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mesti di bulan Ramadan? Apakah di bulan Syawal dan seterusnya Allah tidak melihat? Allah melihat. Jadi pelajaran puasa itu yang penting itu adalah wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Jadi Allah itu berada bersama kamu dimanapun kamu berada, dan Allah melihat segala yang kamu lakukan. Itulah ajaran puasa, itu mengajar kita untuk mempertebal rasa malu kita. Jadi tidak melakukan biarpun orang tidak tahu, tidak mau korupsi biarpun ada jaminan kamu tidak akan tertangkap, tidak mau melakukan kecurangan biarpun ada
jaminan kamu tidak akan terbongkar kejahatan kamu. Itu yang paling penting. Membina rasa malu itu. Itulah salah satu ajaran yang perlu kita petik dari kita melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Kullu am wa antum bikhair. Syukran Kasim. Terima kasih Bang Nuim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.